Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, saudara, yang memberikan kekayaan kepada kita. Zakat harta yang kita diwajibkan hanya 2,5%. Subhanallah, itu pun hanya yang mencapai nisab dan haul, saudara. Orang miskin nggak ada kena zakat, saudara. Orang miskin nggak kena zakat kecuali zakat fitrah, itu pun kalau ada kelebihan makan di malam takbiran, saudara. Adil tidak Allah? Adil tidak Allah? Dalam Islam, saudara, kalau orang ternak kambing atau ternak sapi, saudara, dia kena zakat peternakan. Begitu dia kena zakat peternakan, besoknya sapi-sapi dia jual, dia nggak kena lagi zakat perdagangan. Tidak ada 2 zakat dalam satu objek, saudara. Subhanallah, indah tidak Islam? Orang punya, saudara, peternakan ikan. Dalam mazhab Syafi'i zakat ikan nggak ada, saudara. Tapi begitu ikannya dijual, dia kena zakat perniagaan. Orang piara ayam, dalam mazhab Syafi'i zakat ayam nggak ada. Tapi kalau ayamnya dijual, dia kena zakat perdagangan. Artinya apa? Nggak ada 2 zakat dalam satu barang, saudara. Cukup 1 kali dibayar zakat tahun itu, selesai. Ini pajak enggak berkali-kali. Semuanya kita dipajakin, saudara. Ini ada apa sampai kita beli apa namanya kuota internet tetap kena pajak. Semua kerjaan kita dipajakin, saudara. Nah, bukan zaman sekarang kalau kita menolak putusan Umaro tadi bilang ekstrim. Ekstrim tuh radikal, teroris, pala lu bomenyan. Nah, ada gak yang begitu? Ayo jawab, ada gak yang begitu? Ada tidak? Apalagi sekarang, kemarin nih lagi rame nih tanggal 25 sampai 28 Agustus, bakar sana, bakar sini. Ada rumah menteri yang dijarah, saudara. Ada kantor-kantor pos-pos yang dibakar, saudara. Iya, umat nggak boleh begitu, nggak boleh, nggak boleh. Ya tapi bagaimana? Pejabat yang nyari gara-gara? Betul, betul. Saya nggak ngebela masyarakat yang main bakar, enggak. Tapi kalau yang dibakar nantangin bagaimana? Rasain. Paham nggak? Paham. Bu, suaranya lemes banget. Ngantuk, Bu. Ibu-ibu teriak, cabai mahal. Kata pejabat apa? Tanam sendiri. Ya, maksudnya ibu-ibu teriak cabai mahal, minta bantuan pemerintah turunin harga cabai. Betul, betul. Disuruh nanem. Ya kalau disuruh nanem nggak usah ngomong sama pejabat. Betul, betul. Bapak-bapak teriak, saudara, listrik mahal. Apa kata pejabat? Ya lu jangan masang listrik. Disuruh kembali ke zaman lilin sama semprong berita. Bukan begitu cara jawab pejabat. Betul, betul. Kalau ada bapak-bapak ngeluh begitu, pejabat berpikir mencari jalan bagaimana ke depan listrik murah, biar semua masyarakat bisa memasang listrik. Betul, betul. Tukang ojek teriak protes, saudara, bensin mahal. Saudara, ya mereka kan mau cari duit, mau cari penumpang. Kalau bensinnya mahal bagaimana? Ditambah lagi bayar aplikatornya mahal juga. Betul, betul. Dijawab oleh pejabat, saudara, jangan pakai bensin. Nah kalau nggak pakai bensin, mau pakai air kencing. Kadang-kadang pejabat suka ngawur ngomongnya, saudara. Ngawur tidak? Mestinya kalau tukang ojek demo mengatakan ini bensin mahal, maksudnya minta dimurahin. Kalau nggak dimurahin kasih subsidi. Kalau subsidinya masih kurang tambahin. Betul, betul. Makanya saya bingung pejabat sekarang jawabnya enak banget tuh, cocongorannya ngomong.
Di sini paham cocoran nggak? Tahu Cilebut bahasa Betawi apa bahasa Sunda? Paro-paro dah. Bukan, kalau kita yang Bojong Gede kan masih bahasa Betawi. Cilebut kemari campur dah. Ada Betawi juga, ada Sunda juga, betul? Udah, pokoknya yang penting semuanya paham. Terang terang. Sadayana terang. Alhamdulillah abdi mah ngartos bahasa Sunda. Ngartosnya sekieu. Masya Allah. Tapi kalau saya punya mantu nih jago-jago bahasa Sundanya. Nah, karena lahir di tanah Sunda, besar di tanah Sunda, sekolah di tanah Sunda. Jadi kalau mau ngomong bahasa Sunda ke sono. Nah, lu ngomongin gue punya penerjemah. Nah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kalau ada pejabat-pejabat begitu kacau tidak? Kacau, saudara. Masyarakat turun rame-rame, saudara. Mereka minta keadilan. Mereka minta kezaliman itu dihentikan. Mereka minta, saudara, supaya harga listrik diturunkan, harga bensin diturunkan. Bahkan mereka juga minta korupsi dibasmi. Betul? Betul? Dijawab sama pejabat. Rakyat yang mau protes-protes nggak ada jasanya buat negara. Sono pergi ke luar negeri. Kok jawabnya begitu? Ngaco tidak? Kacau tidak? Ya nggak boleh begitu jawabnya. Pakai bilang rakyat nggak ada jasa. Tunggu dulu. Ayo kita lihat kalau mau bicara soal jasa, saudara. Saya mau tanya, jujur nih semua yang ada di sini nih semua, kita beli baju kena pajak gak? Beli baju kena pajak gak? Pakai kuota kena pajak gak? Saudara, saya mau tanya nih sekali lagi nih semua, Bu, beli jilbab kena pajak gak? Bu, kalau belanja tuh di market kena pajak gak? Apa yang kita nggak kena pajak? Cuman buang angin, belum ada pajaknya. Semua kena pajak. Beli sorban ada pajaknya, saudara. Beli pulpen ada pajaknya, semua kena pajak. Saudara, kita bayar listrik ada pajaknya. Kita bayar air ada pajaknya, saudara. Siapa bilang? Bahkan yang kerja-kerja, saudara, apakah itu di negeri ataupun swasta, gajinya kena pajak, saudara. Bayi baru lahir di rumah sakit udah kena pajak. Nah itu kita punya negeri, saudara. Nah sekarang saya mau tanya, berarti rakyat bayar pajak tidak? Jawab yang kompak, bayar tidak? Itu pajak buat negara, betul? Betul? Kalau begitu saudara, rakyat berjasa tidak kepada negara? Jawab yang kompak, berjasa tidak kepada negara? Enak itu pejabat ngomong, rakyat nggak ada jasanya pada negara, nggak usah protes-protes. Gue pengen kayak protes. Jangan-jangan yang ngomong begitu nggak bayar pajak, betul? Betul? Nah makanya itu kalau dijawabnya model-model begitu, rakyat marah. Wajar tidak? Wajar tidak? Ada lagi rakyat protes, saudara. Anggota DPR santai pakai ngeledek, joget-joget. Udah gitu pakai bikin rekaman lagi, pakai horek. Pantas aja lu pada budak. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah makanya kita lihat kemarin kejadian di Jakarta. Anggota-anggota DPR yang baik, yang lembut, yang santun, yang dekat dengan rakyat, nggak ada rumahnya didatengin, saudara. Betul? Betul? Tapi yang ngeledek rakyat, yang ngatain rakyat tolol, saudara, yang korupsi habis-habisan, mereka satu persatu didatangi oleh rakyat. Betul? Betul? Saya nggak dukung rakyat datang ngejarah, nggak ngejarah, haram. Tapi lu nantang sih. Betul? Betul? Buktinya anggota DPR yang baik diserbu gak? Enggak. Anggota DPR yang baik buktinya aman tidak? Aman. Anggota dewan pejabat yang gak korupsi aman gak? Nah jadi sekali lagi saudara, mengatasi masalah itu, saudara jangan asal goblek, jangan seenaknya ngomong, saudara. Makanya hari ini saya lagi bahagia. Salah satu tuntutan kita supaya menteri tukang palak, saudara, diberhentiin. Alhamdulillah berhenti. Alhamdulillah. Saya heran perempuan bisa jadi tukang palak. Di otaknya ada pajak, dikit-dikit pajak dulu.
Kalau preman malak wajar. Nah ini kalau yang namanya menteri malakin rakyat tega bener, betul. Betul. Dari kemarin, dari tahun lalu saya udah bilang ini orang jangan diajak jadiin menteri. Saya udah sampaikan kok ke Bapak Presiden, saudara. Baik lewat mimbar-mimbar, lewat jalur khusus, lewat kawan-kawan yang ada sekitar dia. Kita udah sampein. Ini nama-nama yang bahaya. Ente jangan pakai. Kalau ente pakai rusak di negeri. Saya sebutin ada sekian belas orang. Semuanya dipakai. Gue bingung dah. Udah nasehatin baik-baik. Gue pikir didengar. Dengar serius. Apa nasihat Habib? Gue sebutin atau semuanya pada jadi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah sekarang nanya lagi, Habib ini lagi ada kerusuhan begini, bagaimana jalannya? Jalannya nggak ada lagi. Apa yang kita minta kemarin jangan diangkat, ya jangan diangkat dong. Sekarang sudah terlanjur, berhentikan mereka, pecat, singkirkan. Ambil orang-orang pintar, ambil orang-orang benar, ambil orang-orang yang baik untuk duduk di kabinet, ngurus rakyat, selamatkan agama bangsa dan negara. Betul? Takbir. Sekarang baru dengar, baru setengah dengarnya. Alhamdulillah. Ya biar setengah kan bersyukur juga. Mudah-mudahan besok bisa semua. Amin. Nah kan sekarang tuh ada jenderal yang terlibat KM 50 udah mulai diberhentiin atau baru nih, masih ada 3 lagi yang belum diberhentiin. Apa gue mesti sebutin namanya? Gue ditangkap lagi. Udah tenang aja. Kalau ke sono saya udah kasih tahu si A, si B, si C, ini terlibat KM 50, berhentiin. Kalau ke lu nggak usah tahu dah. Ya bukan, gue ngasih tahu lu nggak bisa keberhentiin buat apa? Asal informasi aja, informasi. Setuju? Saya mau tanya, jenderal-jenderal yang terlibat tragedi KM 50 diberhentikan, setuju tidak? Bagus tidak? Takbir. Nah, 1 udah diberhentiin kemarin, alhamdulillah. Atuh lagi, saudara menteri jadi bandar judi. Gile, judi online begitu disidang, semua itu terdakwa ngaku nyetornya kemana? Ke menteri. Nah kemarin diberhentiin juga tuh. Alhamdulillah. Tapi masih ada yang belum, tenang aja. Nah, dikit lagi yang lain kena semua. Amin. Amin. Nah udah 3 tuh, artinya 3 duri udah dicabut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok duri yang lain dicabut juga ya ikhwan. Amin. Saya mau tanya sekarang, kalau Bapak Presiden betul-betul merang lawan korupsi, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Angkat tangan semua ke atas, takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Saudara, Menteri Keuangan yang kemarin meres rakyat sama pajak udah diberhentikan. Alhamdulillah. Sekarang kita dapat menteri baru, betul. Nah, cuman nih menteri baru, mumpung baru jadi menteri, ngomongnya jaga mulut. Jangan perkara di negeri kita dianggap enteng. Hati-hati. Hati-hati, Pak, Bu. Ada orang kerja jadi pegawai, gajinya udah kena pajak. Nah dari gaji itu dia beli rumah, kena pajak lagi. Nah, nanti dari duit yang tadi dia udah kena pajak, saudara, mau belanja di toko, di market, kena pajak lagi. Jadi semua apa yang kita kerjain semua kena pajak. Udah gitu pajaknya nggak tanggung-tanggung, saudara. Ada pajak yang 11%, 12%, 15%, saudara. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, ra'uf dan rahim terhadap hamba-hambanya. Mari kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, saudara. Yang memberikan kekayaan kepada kita. Zakat harta yang kita diwajibkan hanya 2,5%. Subhanallah. Itu pun hanya yang mencapai nisab dan haul. Saudara, orang miskin nggak ada kena zakat, saudara. Orang miskin nggak kena zakat kecuali zakat fitrah, itu pun kalau ada kelebihan makan di malam takbiran, saudara. Adil tidak Allah? Adil tidak Allah? Cuman 2,5%. Ini negara, saudara, gaji kita enggak, bayar kita enggak, minta pajak 12%.
Udah gitu berkali-kali, saudara, bukan hanya sekali, gaji dipajakin, beli rumah dipajakin, beli baju dipajakin, berkali-kali kita bayar pajak. Apa? Dalam Islam, saudara, kalau orang ternak kambing atau ternak sapi, saudara, dia kena zakat peternakan. Begitu dia kena zakat peternakan, besoknya sapi-sapi dia jual, dia nggak kena lagi zakat perdagangan. Tidak ada dua zakat dalam satu objek, saudara. Subhanallah, indah tidak Islam? Orang punya, saudara, peternakan ikan. Dalam mazhab Syafi'i zakat ikan nggak ada, saudara. Tapi begitu ikannya dijual, dia kena zakat perniagaan. Orang piara ayam, dalam mazhab Syafi'i zakat ayam nggak ada. Tapi kalau ayamnya dijual, dia kena zakat perdagangan. Artinya apa? Nggak ada dua zakat dalam satu barang, saudara. Cukup satu kali dia bayar zakat tahun itu, selesai. Ini pajak enggak berkali-kali. Semuanya kita dipajakin, saudara. Ini ada apa sampai kita beli apa namanya kuota internet tetap kena pajak. Semua kerjaan kita dipajakin, saudara. Ibn Khaldun, saudara, rahimahullahu ta'ala, mengatakan, saudara, beliau seorang ahli filosofi dalam bidang sosial politik. Beliau katakan, kalau udah suatu negara hidupnya bergantung dari pajak, saudara, itu tanda-tanda negara tersebut bangkrut. Nah, jadi walaupun pemerintah nggak ngaku, banyaknya pajak itu menunjukkan bangkrut, saudara. Nah, sekarang kita sebut pengusaha lah, pengusaha pribumi, saudara. Berapa sih usahanya? Nggak sampai triliun-triliunan, paling-paling ratusan juta atau ratusan miliar, saudara. Nah, sekarang dia bikin usaha, saudara. Nah, begitu dia beli tanahnya kena pajak, dia bikin bangunannya kena pajak. Nanti begitu dia jual itu rumahnya sama pembeli, kena pajak lagi tuh, pajak penjualan, pajak tanah lain, pajak bangun rumah lain, izin IMB lain, amdalnya lain, semua kena pajak, saudara. Ujung-ujungnya, saudara, begitu dia dapat, saudara, untung, saudara, katakan 15 miliar. Untungnya cuma 15 miliar. Ternyata yang diminta oleh pajak, saudara, 15% bukan dari untung bersih, dari semua. Dari modal pertama kali dikeluarkan sampai dapat untung 15%. Akhirnya apa? Dia bayar ke negara 10 miliar. Buat dia cuma 5 miliar. Bagaimana mau maju para pengusaha kita? Bagaimana mau maju, saudara, para pengusaha pribumi? Mestinya kalau mau dikenakan pajak silakan. Pajak dari neto hasil bersih. Bukan pajak dari bruto, dari semuanya. Bangkrut pengusaha pribumi semua, saudara. Nah, terus ada yang nanya, Habib, itu kalau orang-orang yang punya triliun-triliunan, oligarki itu, yang bukan Islam, bagaimana? Saudara, oligarki banyak yang main akal-akalan sama pajak. Daripada bayar pajak 50 miliar atau pajak 1 triliun, dia undang petugas pajaknya sama kepala pajaknya, dibagi-bagi sarang 5 miliar. Selesai. Dia sogok, saudara, diakali, dia nggak bayar pajak. Dia hitung-hitungan, kasih aja nih 100 miliar, bagi-bagi, atur aja lah supaya dia nggak kena pajaknya. Saudara, padahal pajak yang dia mesti bayar, mestinya ratusan miliar, bahkan 1 T. Makanya mereka kaya-kaya. Saudara, yang pribumi cuman usaha kecil, dikenain pajak habis-habisan, sampai banyak yang bangkrut. Kira-kira jelas gak? Ini yang begini nih, ini kalau kita kuliah, ini udah semester 8 nih. Ya cerita yang mau perpajakan, saudara. Iya, tapi santri-santri biar kata baru ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah juga udah pada paham, betul? Betul? Apalagi santri Mahat Gaza Al-Islami, pondok pesantren modern. Jadi saudara, sebelum saya lanjutkan lagi, saudara, saya tambahkan satu lagi. Dulu di zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto melihat bagaimana nih cara gaji pegawai negeri.
Bagaimana cara gaji tentara dan polisi? Bagaimana supaya pegawai negeri ini dapat rumah-rumah murah, Perumnas. Dulu ada namanya Perumnas, saudara. Bagaimana saudara? Putar otak. Oh, bikin BUMN. Ratusan BUMN dibangun saudara. BUMN bidang pelayaran, BUMN bidang penerbangan, BUMN bidang yaitu kesehatan, BUMN bidang pendidikan, BUMN pertambangan saudara. BUMN yang ngurus yaitu minyak dan gas. Ratusan BUMN dibangun oleh Pak Harto. Bahkan di daerah diperintahkan bikin BUMD. BUMN itu badan usaha milik negara. Di daerah badan usaha milik daerah. Bikin perbankan, bikin asuransi saudara. Semua dibuat. Untuk apa? Supaya negara ikut kerja, cari untung. Untungnya untuk membiayai negara. Bangun rumah sakit, bangun jalan, bangun listrik, sampai ke pelosok-pelosok kampung saudara. Kenapa? Karena BUMN-nya makmur. Nggak ada zaman Pak Harto BUMN rugi, nggak ada. Apalagi gulung tikar, tidak ada. Sekarang BUMN semua pada rugi. Semua gulung tikar saudara. Kenapa? Ya bagaimana nggak ambruk saudara? Ada mantan koruptor keluar dari penjara, diangkat jadi komisaris utama saudara di BUMN. Fakta saudara, bukan nuduh. Itu si Ahok saudara, di penjara 2 tahun, keluar diangkat jadi komisaris utama Pertamina. Gajinya lebih dari 300 juta per bulan. Itu baru satu tuh cerita. Ada buzzer diambil saudara, ada artis diambil, ada pelawak diambil, ada orang bodoh tolol hanya karena puji-puji presiden, puji-puji menteri, diangkat jadi komisaris BUMN yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran, dan mereka tidak bisa kerja. Makanya apa yang terjadi sekarang? Pertamina rugi saudara, Asabri rugi, Jiwasraya rugi, semua rugi saudara. Bukan rugi saja, bangkrut. Garuda yang dulu nggak pernah rugi saudara, penerbangan, sekarang rugi, udah mau dijual kok Garuda. Apa ini? Salah kelola orang-orang yang kerja di Garuda? Enggak. Banyak orang luar karena urusan politik diambil dijadiin komisaris saudara. Nah kemarin model Ade Armando, Abu Janda diangkat. Bagaimana BUMN mau untung? Bagaimana mau berkah? Yang menistakan agama, yang menghina ulama, saudara, semua rame-rame diambil, dibagi-bagi jabatan, kurang ajar. Begitu bangkrut, rakyat yang dipajakin saudara, kurang ajar tidak? Nah, maka itu saya mau tanya nih, kalau begitu rakyat marah, wajar tidak? Wajar tidak? Saya tidak mendukung kemarahan rakyat. Saya tidak mendukung rakyat bakar-bakaran, menyerbu, menjarah rumah anggota dewan atau menteri, tidak. Cuman saya mencoba memahami kenapa itu terjadi. Nah kalau kita sudah pahami, kita cari obatnya saudara. Dokter itu kalau pasien datang kan ditanya dulu, Anda sakit apa? Apa yang dirasa? Kepala pusing gak? Perut sakit gak? Ada gatal gak? Ada kering gak tenggorokan? Diselidikin dulu sebab-sebabnya. Oh ini kenapa Anda batuk-batuk terus ini? Apa karena ada TBC? Apa karena cuma infeksi saja? Atau kenapa? Atau kedinginan? Nah kalau udah ketahuan sebabnya, baru dikasih obatnya saudara. Nah begitu juga sekarang rakyat di mana-mana marah. Jangan ngatain rakyat, jangan nyumpain rakyat saudara, jangan ngebodoh-bodohin rakyat saudara. Tapi cari kenapa rakyat marah. Oh karena banyak korupsi. Oh kalau begitu bagaimana obatnya? Basmi itu korupsi, betul? Betul? Kenapa rakyat ini marah saudara? Oh karena pajak itu tinggi. Mereka sudah nggak kuat lagi untuk bayar pajak. Kalau begitu, oh ini penyakitnya soal pajak. Turunin pajaknya. Kalau perlu, bebaskan rakyat kecil dari pajak. Betul tidak? Takbir. Nah itu yang kita sampaikan saudara. Nah itu kita sampaikan kepada pemerintah. Nah jangan dikit-dikit rakyat juga katain tolol. Itu anggota dewan kemarin ngatain rakyat tolol. Saudara, ternyata apa yang terjadi? Ijazah Jokowi kita cari-cari nggak ketemu. Ijazah dia ketemu di rumahnya. Begitu dilihat nilainya 6 semua. Rata-rata 6, ngatain rakyat tolol. Iya.
Kacau tidak? Kacau tidak? Emang nilai 6 jenius? Emang nilai 6 pinter banget? Saya mau tanya, pinter banget? Emang nilai 6 rata-rata itu ranking? Nilai rata-rata 6 pakai ngatain rakyat tolol, lu yang tolol. Betul? Tapi alhamdulillah yang begitu udah diberhentiin juga. Alhamdulillah. Artis-artis yang joget-joget ngeledek rakyat diberhentiin juga. Alhamdulillah. Jangan sombong. Jangan sombong, jangan ngatain rakyat, jangan takabur, jangan. Jangan, hati-hati. Allah tidak suka dengan manusia sombong. Hati-hati, Allah tidak suka dengan manusia takabur. Nah, karena itu ke depan, nah kita berikan nasihat kepada para pejabat dimanapun, apa itu eksekutif, legislatif, yudikatif, jangan sombong, jangan takabur, jangan meremehkan aspirasi rakyat. Betul. Nah, tapi rakyat juga tolong jaga diri, jangan dikit-dikit mengebakar, jangan. Kalau emosi kita gampang dipantik, nanti jangan-jangan suatu saat disalahgunakan. Maaf ya Pak Bu ya, kalau hari ini ada kelompok orang yang menunggangi gerakan masyarakat, kemudian masyarakat itu digiring untuk lempar api ke rumah pejabat, bukan nggak mungkin kalau besok rumah kiai yang dibakar, besok rumah habaib yang dibakar. Hati-hati. Dulu tahun 48 pernah terjadi, tahun 65 pernah terjadi, pesantren dibakar saudara, santri dibantai saudara. Jangan lupa pemberontakan PKI dulu, ulama-ulama dibunuh, disembelih, dimutilasi, dibuang itu ke sumur saudara. Dan kita nggak mau itu terulang lagi saudara. Nah karena itu ya, walaupun kita marah, kita mau kritik, tapi jangan lepas dari komando ulama. Setuju tidak? Kalau para ulama kita sudah memberikan komando untuk jihad, baru kita bangkit rame-rame jihad bersama para ulama kita saudara. Takbir, angkat tangan semua, siap bela ulama, siap ikut ulama, siap dukung ulama, siap jihad bersama ulama. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaih. Jadi kalau para ulama belum beri komando, jangan ikut-ikutan dulu, jangan Anda pikir ulama diam, enggak ya ikhwan. Ulama semua mau monitor, semua ulama mengawasi saudara, semua ulama mempelajari apa yang sedang terjadi di kita punya negeri saudara. Dan ulama tidak diam saudara, ulama satu sama lainnya saling berkomunikasi, saling memberikan kabar, saling bertukar pikiran apa yang kita mesti lakukan. Saudara, jangan khawatir, jangan bilang ulama diam, jangan saudara, nggak ada ulama yang diam. Ulama-ulama yang istiqamah selalu bersama umat, selalu bersama rakyat. Ulama tidak akan meninggalkan umat dan rakyatnya, insya Allah.